Agar emosi kita tidak meluap-luap, meletup-letup, ya kita mesti banyak sabar, kita mesti banyak yang namanya menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bolo, konco semuanya. Saya mau nebak-nebak dulu nih sebelum videonya mulai. Di sini ada nggak yang ngerasa capek, ngerasa aduh hidup tuh kayaknya kok ngadu kuat mulu, yang nggak ngadu kuat ngadu nasib dah. Jadi emosi kita tuh sering nggak tertata gitu, sering gara-gara carut marut jadi sering nggak stabil gitu kan. Nah, kita akan pelajari dua pitutur Jawa ini yang mengandung filosofi ketenangan hidup dan pandai mengelola emosi. Pitutur yang pertama adalah ya, sabar lan nrimo nemu kamulyan. Kalau misalkan kita sabar dan neriman itu kalau dalam bahasa agama qanaah ya, artinya menerima segala apapun yang datang kepada kita dengan lapang dada. Nah, nemu kamulyan, mesti dapat kemuliaan. Sebetulnya teman-teman, kalau misalkan kita capek karena hidup yang terus bersaing dan kita diajak adu kuat-kuatan gitu, itu andaikan kita sulit menerima keadaan, memang akan berat sekali di hati kita. Kita akan merasa kayaknya emang aku kalah deh, pasti gitu. Tapi kalau misalkan kita nerima, ya kita nerima, kita sabar. Dan sabar ini jangan sampai dimaknai berdiam diri dan menerima saja gitu ya. Dikatain sabar diem, ya itu benar, kalau itu nggak apa-apa, memang didiamkan saja. Tapi bukan berarti misalkan seseorang ingin lulus kuliah, lulus sekolah, udah sabar aja ntar juga lulus sendiri, kan nggak bisa. Dia tetap harus mengikuti prosedurnya untuk UAS, untuk UTS, belajar, mempersiapkan ujian. Nah, sabar dalam hal ini yang merawat emosi adalah sabar di mana kita tetap berusaha penuh, tetap berupaya, ya, meskipun tidak selamanya hasil itu menjamin keberhasilan. Maka kesabaran di sini adalah ketika kita gagal, kita bangkit lagi. Nah, kemuliaannya itu adalah ketika nanti kita mendapatkan hasil dari apa yang kita usahakan. Nah, disitulah kemuliaannya. Sehingga ya, sabar lan nrimo nemu kamulyan. Agar emosi kita tidak meluap-luap, meletup-letup, ya kita mesti banyak sabar, kita mesti banyak yang namanya nerima. Kalau misalkan kita marah-marah terus karena kita merasa dapat yang kurang, kita dapat yang kurang bagus, gak akan ada habisnya. Nah, selanjutnya ya, agar kita tidak lelah dan tidak mudah patah, di sini ada filosofi kedua, pitutur yang juga nggak kalah keren dari orang-orang Jawa. Yang kedua ini adalah ngluruk tanpa bolo, ya, menggeruduk menyerang tanpa pasukan, menang tanpa ngesorake, menang tanpa menjatuhkan. Kita tidak bisa memungkiri persaingan yang ketat, ya, sikut-sikutan yang dahsyat hari ini menjadikan manusia pribadi yang mudah menjilat. Nah, mudah menjilat ini salah satu faktornya atau salah satu indikasinya adalah ingin terlihat keren dengan cara menjatuhkan orang lain. Saya harap sahabat Mas Ustadz tidak ada yang seperti itu. Kenapa? Ini menang dengan cara yang kotor, menang dengan cara yang licik. Ksatria sejati tidak akan pernah menjatuhkan lawannya dengan cara yang demikian. Dia pasti akan terus berusaha sebisa mungkin, sekeras mungkin untuk membuktikan value dirinya, membuktikan nilai dirinya dengan kemampuan yang ia terima dan skill yang bisa ia pegang. Nah, dari dua filosofi ini, teman-teman, kita bisa mengambil satu refleksi bersama jika keadaan di luar diri kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Misalkan kita sudah berbuat baik, kita sudah menolong, kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan, misalkan respon mereka terhadap kita, respon orang-orang yang menerima kebaikan kita, menerima pekerjaan kita, itu di luar kita, di luar kendali kita. Maka akan sangat menyakitkan dan mematahkan hati jika kita berharap orang-orang ini akan memberikan timbal balik yang bagus, feedback yang prima kepada kita. Ternyata itu hanya ada di angan-angan saja. Akhirnya ketika tidak tercapai, hati kita patah. Dan disinilah emosi akan campur aduk. Maka dari dua pitutur ini kita bisa menilai bahwasannya anggapan dari orang lain bukan di dalam kendali kita. Lalu selanjutnya apalagi yang bisa menjadi bahan refleksi kita bersama?
ia adalah kekuatan kita, kemampuan kita untuk sanggup menang dalam diam. Sebetulnya sabar itu tidak selamanya berarti lemah, teman-teman. Sabar itu adalah sebuah kesadaran ketika kita mampu berpikir sebetulnya saya sanggup untuk membalas tapi saya memilih untuk memaafkan. Itu kita sudah menang dalam diam. Nah, ya itu kira-kira 2 poin dari 2 pitutur yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kayaknya menarik juga nih kalau misalkan teman-teman share di kolom komentar, share di pengalaman teman-teman di kolom komentar. Kira-kira ada nggak sih pitutur atau perkataan atau kata mutiara dari daerah kalian masing-masing yang bisa memberikan nilai besar dalam kita menjalani kehidupan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.